Oke, baik. Ya, sudah bisa kita mulai ya, Mbak Disa ya. Ya, oke. Sebelumnya, sebelum kita masuki sesi interview, saya akan menampilkan video untuk company profile kami sementara ya, Mbak ya. Untuk di awal, saya akan tampilkan sebentar. Mikrofinance mandiri, SDM kompeten berkembang, lembaga diklat profesional, Widya Pratama hadir membangun pelatihan manajemen terapan, konsultasi berbasis data. Visi kami nyata untuk praktisi akademis, Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. Riset pengembangan berguna bagi dunia perbankan, sumber daya unggul BPRIA, saudara berkembang. Asesmen berkualitas tinggi, solusi digital inovatif. Visi kami nyata untuk praktisi akademis. Nomor antrian 2. Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. Yayasan berhasil sukses mendidik generasi baru. Komisaris dan direksi tumbuh bersama visi. Visi kami nyata untuk praktisi akademis, Widya Pratama bangun Indonesia maju bersama. LPPM profesional mandiri, masa depan cerah menanti. Oke, demikian profile company dari LPPM Widya Pratama ya, Mbak Disa. Silakan bisa open mic lagi. Ya, oke, baik. Di sini juga hadir untuk nanti mewawancarai Mbak Disa, yaitu ada manajer kami, Pak Andri Gunawan. Tetapi ini untuk tahapan awal dengan saya dulu ya, Mbak Disa ya. Suara saya masuk? Masuk, Kak. Oke, baik ya. Oke, baik. Sudah siap Mbak Disa? Halo? Suaranya terputus-putus. Oh, terputus-putus. Oke, baik. Berarti saya bicaranya pelan-pelan saja ya. Oke. Ya, baik. Selamat siang Mbak Disa. Terima kasih sudah datang ke wawancara via online ini ya untuk perusahaan LPPM Widya Pratama. Nah, untuk mengawali saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tia dari LPPM Widya Pratama, saya staf HR. Sekarang kita akan melaksanakan wawancara untuk posisi internship HRGA ya Mbak ya, untuk LPPM Widya Pratama.
Nah, sebelumnya saya akan minta untuk Mbak Disa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa disampaikan latar belakang keluarganya, kemudian nanti bisa diteruskan dengan latar belakang pendidikan. Silakan Mbak Disa. Baik, selamat siang Kak. Perkenalkan nama saya Clea Disa Prastika, biasa dipanggil Disa. Saya lulusan Psikologi Universitas Semarang tahun 2025 dengan IPK 3,40. Saya mempunyai semangat belajar yang tinggi, berorientasi pada detail, dan mampu bekerja secara mandiri maupun tim. Saya mempunyai pengalaman kerja freelance di Topeng I.O. Semarang selama 3 bulan. Selain saya aktif dalam berkuliah, saya juga aktif dalam organisasi. Yang pertama ada organisasi Pusat Layanan Informasi dan Konseling atau juga disebut PILUS. Di sini saya sebagai staf humas. Yang kedua ada organisasi peringatan Hari AIDS sedunia. Di sini saya sebagai bendahara. Saya memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensi di bidang psikologi dan memberikan kontribusi terbaik di lingkungan kerja. Untuk latar belakang keluarga saya 3 bersaudara dan saya anak kedua dari 3 bersaudara. Terima kasih. Oke, baik Mbak Disa. Untuk orang tuanya mungkin bisa sedikit diceritakan Mbak Disa? Untuk orang tua saya, ayah saya bekerja sebagai nelayan dan ibu saya sebagai ibu rumah tangga. Ayah nelayan ya Mbak Disa ya? Ya, Oke, sudah dari awal bekerja sebagai nelayan atau dulu sempat bekerja kantoran, sempat berganti karir seperti itu? dari awal. Oh, dari awal sudah nelayan ya. Oke, baik. Kalau untuk ibu, apakah dari awal ibu rumah tangga? Iya, Oh, dari awal ibu rumah tangga ya. Oke, baik. Untuk kakak, kakak perempuan ya, Mbak Disa ya? iya betul. Mm-mm. Lokasi tinggalnya sekarang apakah berdekatan dengan keluarga atau sudah pisah daerah? Sudah pisah daerah. Untuk Oh, kakak saya tinggal di Bekasi. oh, sudah di Bekasi. Oke, baik. Dengan keluarganya ya, Mbak Disa sudah berkeluarga ya berarti ya? Ah, ya. Sudah. Mm-mm. Kemudian untuk ini adik ya? Ini laki-laki atau Iya, laki-laki Kak. laki-laki? Oh ya, berarti sekolah ya ini ya. Berarti SMA? Iya Kak. Iya SMK. Oh, SMK. Oke, baik. SMK-nya jurusannya apa? Otomotif. Oh, otomotif. Oke, baik. Tinggalnya bersama dengan Mbak Disa ya, berarti dengan orang tua ya? Masih di rumah? Iya betul. Oh, begitu. Oke, baik. Otomotif. Oke, baik. Nah, untuk latar belakang pendidikannya Mbak Disa juga silakan diceritakan waktu kuliah itu belajar apa saja, juga yang menarik buat Mbak Disa waktu kuliah itu bisa diceritakan Mbak Disa? Baik Kak, saya dulu kuliah S1 Psikologi di Universitas Semarang. Saya suka dengan mata kuliah pengembangan sumber daya manusia karena saya pengen menjadi HR dan pengen berkembang di dunia karir di dunia HR. Oke, tertarik ya berarti di dunia HR ya. Oke, dulu kuliah di Universitas Semarang. Berarti ini posisinya sekarang Disa ada di Pati ya ini ya? Di Pati ya, Betul betul Kak, ya? Oh, di Pati. Berarti waktu kuliah itu laju, kos? saya kos Kak. Kos ya berarti ya. Oh, begitu. Oke, waktu itu kosnya di daerah mana waktu kuliah di Universitas Semarang? Waktu saya kuliah, saya di kos di Tlogosari, Oh, Kulon. kosnya di Tlogosari ya. Oke, baik. Di Tlogosari. Oke, kalau selama masa kuliah berarti tadi sudah sempat menyebutkan ikut organisasi ya? Betul. Organisasinya boleh diulang lagi organisasinya apa saja? Yang pertama ada Pusat Layanan Informasi dan Konseling atau juga disebut PILUS. Mm-mm, Yang mm-mm. kedua ada Organisasi Peringatan Hari AIDS. Yang kedua, mohon maaf, Organisasi Peringatan Hari AIDS. peringatan Hari AIDS. Oh iya 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 iya. Oke, baik. Peringatan Hari AIDS. Oke, waktu itu sudah ada dapat posisi apa gitu nggak di dalam organisasinya seperti bendahara atau apa mungkin? Untuk yang
organisasi pertama itu saya sebagai staf humas, yang kedua saya Mm-mm. sebagai bendahara. Oh, yang pertama staf humas ya. Yang di pelayanan konseling itu ya, staf humas ya betul ya. Betul, Kak. Untuk yang di organisasi Hari AIDS bilangnya ya, berarti ya, betul ya? Betul. Itu bendahara. Oke, baik. Ini juga sempat disampaikan tadi, pernah juga di Topeng IO, betul ya? Di Topeng IO itu Betul. berapa lama? Di Topeng IO? 3 bulan. 3 bulan. Ini di tengah-tengah masa kuliah seperti itu ya? Iya, Kak. Oke, oke, oke. Apa saja yang dipelajari ketika ikut bekerja di Topeng IO? Dari Mbak Disa sendiri, apa yang dipelajari? Yang saya pelajari itu Mm-mm, bekerja sama dalam tim, mm-mm, terus komunikasi kepada klien, mm-mm. terus kecepatan dan ketanggapan sih. Mm-mm. Oke, baik. Dulu waktu kuliah ikutnya KKN atau tugas akhir, Mbak Disa? KKN, Kak. KKN ya, sudah pernah ikut KKN ya. KKN-nya berarti pelayanan ke daerah-daerah seperti itu ya? Iya. Mhm. Dulu waktu KKN ada tugas seperti apa waktu KKN? Dulu membuat ini kayak pengembangan di masyarakat gitu, Kak. Oh, pengembangan di masyarakat. Contohnya apa itu, Disa? Dulu itu ada stunting gitu, terus membuat Hmm, pupuk ekoenzim. terkait apa tadi? Mohon maaf, stunting ya, Disa ya? Iya, stunting, ekoenzim, Oh, terus pelatihan motorik anak. hmm, oke, baik-baik. Oke, di Pati. Kalau ayah dan ibu memang asalnya dari Pati semua ya? Betul, Kak. Oke, oke baik. Nah tadi itu sudah sempat disebutkan kalau Mbak Disa tertarik memang di pengembangan SDM. Nah mungkin bisa diceritakan kepada kami fenomena SDM apa yang akhir-akhir ini Mbak Disa perhatikan terjadi di sekitar Mbak Disa atau mungkin secara berita-berita begitu ya bisa disampaikan dan kenapa itu menarik buat Mbak Disa? Silakan Mbak Disa. Untuk yang menarik menurut saya itu perekrutan sih, Kak. Karena di sini tuh banyak, bukan di sini sih, kayak di luaran sana gitu, banyak fresh graduate yang belum punya, belum dapat pekerjaan. Mm-mm, mm-mm, Terus saya pengen menjadi HR yang bisa menerima semua fresh graduate yang belum mungkin belum punya pengalaman dan akan saya itu berikan pengalaman, berikan edukasi dan mm-mm, saya akan memberikan pelatihan terlebih dahulu agar para fresh graduate itu mempunyai pengalaman, mempunyai bekal untuk bekerja. mm-mm. Oke, baik. Nah, untuk tadi itu kan Mbak Disa itu sudah pernah ini kalau di ETS yang kemarin dikerjakan ya sudah pernah ikut online training untuk Oh iya, Human Resources System ya, berarti ya. Ya. iya betul Oke, Kak. baik. Bisa diceritakan apa saja yang dipelajari ketika mengikuti online training batch 10 tersebut? Yang saya pelajari itu Kameranya boleh di-open? Iya, yang saya pelajari itu ada pengertian dan benefit dari human resource atau RIS, terus system development, planning, analysis, and design RIS. sinyalnya jelek. Di Pati, Pak.
Mm-mm. Halo. Ya, terkendala sinyal ya. Siang, Kak. Ya. Halo, selamat siang. Maaf Kak, suaranya terputus-putus. Oh iya, oke ya baik pelan-pelan ya. Oke, heeh. Tadi kembali ya bisa diceritakan yang di Mbak Disa terakhir itu ikut online training yang HRIS itu ya Human Resources System. Boleh diceritakan apa saja yang dipelajari ketika online training tersebut? Itu yang saya pelajari pengertian dari pengertian dari Haris, terus ada sistem development, terus ada analisis studi kasus, dan evaluasi of risk. Analisis studi kasus ya. Oke, ada Betul Kak. analisis studi kasus. Kasusnya berarti seperti apa ini contohnya Mbak Disa? Untuk kasusnya itu permasalahan risk Kak. Permasalahan Harisnya mungkin HRIS-nya boleh disebutkan contoh kasusnya seperti apa? Untuk itu saya lupa Kak. Oh ya, oke oke lupa ya. Oke, baik. Ya, untuk HRIS ini ya, Resources Informasi Betul. System ini memang ilmu-ilmu baru di Human Resources ya, menarik sekali. Nah, oke, kemudian untuk riwayat pendidikan Disa, Mbak Disa itu dari SD itu lokasinya sama semua ya di Pati ya, Mbak Disa ya, sampai Betul Kak. SMA ya. Mm-mm. Oke, Iya betul. berarti di SMA jurusannya apa, Mbak Disa? MIPA. Oh, MIPA ya. Oke, MIPA. Oke, baik. Dulu waktu kuliah kenapa berminat untuk masuk ke psikologi, Mbak Disa? Karena pekerjaannya yang luas Kak. Oh, pekerjaannya luas ya. Mm-mm. Oke, baik. Nah, ini kan Mbak Disa kan melamar sebagai HR ya. Nah, apa Betul. kemampuan yang sudah Mbak Disa miliki sekarang yang nanti bisa Mbak Disa gunakan untuk berkarir di dunia HR? Silakan Mbak Disa. Saya detail dalam pekerjaan, disiplin, dan memiliki komunikasi interpersonal yang baik. Selain itu, saya mampu bekerja secara mandiri maupun tim, serta memiliki analisis yang baik. Hmm. Waktu itu kan berarti sudah pernah mengalami bekerja dalam tim ya, Mbak Disa ya. Iya, Pernah Kak. bergabung di IO, juga pernah ikut organisasi. Nah, selama berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain itu, apakah pernah mengalami masalah, Mbak Disa? Pernah, Kak, untuk perbedaan pendapat. Ya, mau untuk ya. Tadi sudah ada yang masuk lagi. Oke, baik. Ya, Mbak Disa. Oke, baik. Tadi pernah ya mengalami ada masalah gitu? Pernah? Pernah. Oke, itu bagaimana penyelesaiannya? Contohnya seperti apa waktu itu? Apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya? Untuk permasalahan yang terjadi itu kan perbedaan pendapat ya, Kak, ya. Mm-mm, mm-mm, Untuk kami sendiri, pada mm-mm, waktu itu kita mengungkapkan pendapat kita, mm-mm, kita diskusikan dengan baik, mm-mm. dan kita memberikan eh, teman-teman memberikan solusi yang terbaik bagaimana kita bisa memilih apa yang kita bisa. Hmm, oke, oke. Baik, jadi jalan keluarnya dengan komunikasi begitu ya Mbak Disa ya berarti ya? Betul, Kak. Mm-mm. Oke, baik. Nah, sebelumnya sudah tahu tentang LPPM Widya Pratama belum Mbak Disa?
Belum, Pak. Belum ya, baru ini ya, baru ketika mau melamar Iya. pekerjaan ini ya. Nah, semisal nanti jika Mbak Disa diterima, itu apa yang ingin Mbak Disa lakukan dalam 3 bulan pertama? Semisal diterima, apakah sudah ada bayangan di 3 bulan pertama apa yang akan dikerjakan oleh Mbak Disa? Semisal saya diterima di LPPM Widya Pratama, Mm-mm, 3 bulan pertama saya akan mengasah skill saya kembali mm-mm, agar saya mempunyai ilmu yang lebih dalam lagi dan mm-mm, mengasah kemampuan saya untuk mm, menjadi HR yang lebih baik ke depan. mm-mm. Oke, baik. Nah, ini kebetulan kami itu kan lembaga yang mengadakan pelatihan ya untuk perbankan khususnya di sektor BPR gitu ya untuk pengembangan sumber daya manusianya. Nah, tentunya kami juga berkecimpung di bagian untuk menyediakan seperti alat-alat ya, alat-alat untuk keberlangsungan pelatihan tersebut. Nah, alat-alatnya itu biasanya multimedia seperti kamera, kemudian juga ada sound system, seperti itu ya. Nah, untuk Mbak Disa sendiri, apakah nanti misalnya jika diterima itu berkenan untuk mendapatkan tugas tambahan untuk membawa-bawa angkut-angkut gitu ya Mbak Disa istilahnya, angkut-angkut multimedia seperti itu, apakah Ya, bisa? bisa bersedia, Kak. Bisa bersedia, oke baik. Ya oke baik. Nah untuk Pak Andre mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Disa? Oke, sebentar. Ya, bisa dengar Disa Bisa, ya. Pak. Salam kenal dulu ya, saya Andre di sini ya. Senang bisa berkenalan dengan Disa ya. Terima kasih sudah hadir di wawancara siang ini ya. Meskipun koneksi belum lancar tetapi tetap semangat ya Disa ya. Ya. Iya, Pak. Eh, ya, Disa, ini kemarin kan saya pasang untuk syarat pekerjaannya kan harus memiliki SIM minimal SIM C. Nah, ini kalau Iya, saya lihat dari hasil tesnya ini kan belum memiliki. Nah, kira-kira nanti betul. bagaimana? Boleh diceritakan nanti kalau misalnya kami itu biasanya itu ada kalau Disa baca di kemarin syaratnya itu kan kadang jadi moderator, terus kemudian mencari hotel narasumber. Nah, itu bagaimana nanti strateginya Mbak Disa? Boleh diceritakan mungkin? Mungkin kalau nanti dibutuhkan untuk SIM C, ketika saya nanti diterima di LPPM Widya Pratama, saya akan membuat SIM C Kalau untuk menunjang pekerjaan. kalau SIM C-nya baru dibuat waktu kerja ya nanti repot. Kan artinya berarti waktu kami butuh untuk langsung mobilitas nanti kendala dong. Iya, saya akan membuat secepatnya, Pak. Oh, naik kendaraan biasanya kendaraan apa yang biasa dinaikin? Bermotor. Bermotor. Kalau dulu dari kuliah di Universitas Semarang itu kan kosnya di Telogosari, ya. Betul. Mobilitasnya waktu itu naiknya apa? Naik motor, Pak. Naik motor. Nah, kan belum punya SIM. Iya, betul. Lah apa ndak takut ditilang? Iya, sebenarnya takut sih, Pak. Ya. Pernah ditilang belum? Selama ini belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Betul. Eh, berarti bawa kendaraan sendiri waktu di Semarang itu? Betul, Pak. Oh iya. Sekarang masih kos nggak di Telogosari? Sudah tidak, Pak. Saya berada di Pati. Oh, sudah tinggal di Pati ya. Baik, terus kemudian ini erat kaitannya dengan gaya hidup ya. Gaya hidup yang dipilih Mbak Disa selama ini tuh gaya hidup yang bagaimana? Terus kemudian bagaimana waktu Mbak Disa menerima gaji pertamanya yang waktu di Topeng IO itu bagaimana caranya mengelola? Mungkin bisa diceritakan secara realitanya bagaimana gitu. Untuk saya memilih kehidupannya sederhana sih, Pak. Terus pertama kali saya menerima gaji di Topeng IO kan sekali berangkat itu dapat fee 100.000. Nah, itu saya pergunakan dengan baik. Saya
bagi-bagi eh, 20% buat makan, terus saya buat nabung, saya buat ini beli bensin. 20% untuk makan ya. Terus nabung Betul. dan beli bensin. Itu berarti selama tadi 3 bulan ya, tadi disampaikan Iya, di topeng IO itu ya. Nah, nggak ingin kerja berkarir di topeng IO. Kan sudah pernah di sana. untuk ini belum sih, Pak. Kenapa? Eh, pengen yang sesuai dengan studi saya. Oh iya iya iya. Baik 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 baik. Eh, s- Tadi kan disampaikan berminat dalam pekerjaan HR ya, pekerjaan HR. Betul. Nah, tadi disampaikan minatnya adalah untuk merekrut orang-orang fresh graduate yang sekarang kendala juga ya. Nah, betul ya, seperti itu ya. Nah, dulu sebelum kepikiran seperti itu, waktu SMA kenapa memilih jurusan psikologi di USM? Saya dulu pengen psikologi di USM karena untuk biaya kuliahnya itu relatif murah, Pak. Jadi Hmm, saya tertarik di situ. oh gitu ya. Terus kenapa memilih jurusan psikologi? Karena saya karena psikologi itu relatif mempunyai peluang kerja yang banyak Hmm, dan saya pengen melihat perilaku orang lain, Pak. oh perilaku, melihat perilaku orang lain ya. Oh ya. Ini Ini kan kita internship HR ya, jadi kita nanti biasanya kita itu namanya ada surat pernyataan itu biasanya 3 bulan. Nanti kalau diterima ya tapi ya Ya, 3 bulan. Tapi saya sampaikan di depan dulu ya, diterima ya. atau enggaknya. Nanti itu namanya internship itu tidak mengenal namanya gaji, tetapi mengenalnya adalah kontribusi transport dan makan digabung semuanya. Nah, itu total yang didapat itu 110.000 per masuk kerja. Ya, kalau sebulan ya berarti 25 hari atau 20 ya. Ya, ya nanti dihitung sendiri ya. Itu 110 dikali kira-kira 25 hari kerja. Karena kami kerjanya sampai hari Sabtu jam 12 kalau Sabtunya. Kalau hari biasa itu jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Terus kemudian nanti kerjanya itu adalah membuat SOP, terus kemudian nanti akan banyak presentasi di awal karena kami harus membooster skillnya sampai mana kita perlu lihat di lapangan kerjanya. Kira-kira seperti itu, bagaimana tanggapannya? Disa mungkin bisa disampaikan. Ya, saya bersedia sih, Pak. Baik, kalau begitu ini saya kembalikan ke Bu Tia atau mungkin ada dari Disa mau ditanyakan dulu boleh silakan. Dari saya sudah cukup sih, Pak. Oke, sudah cukup ya Mbak Disa, tidak ada pertanyaan? Heeh, tidak ada pertanyaan. Sudah, Oke. sudah, Pak. Baik. Lokasi kerja kita sudah tahu ya Mbak di mana? Di LPPM Media Pratama kantornya di mana sudah pernah cari di Google ya? Iya,
Oke ya, oke baik. Nah, untuk memverifikasi kelanjutan dari interview ini, kami minta tolong untuk Mbak Disa kan di sini sudah mencantumkan media sosial ya Mbak Disa ya. Nah, nanti jika posisinya media sosialnya privat, mohon untuk dipublik dulu dengan waktu 1 kali 48 jam, jadi 2 hari aja. Silakan untuk dipublik karena untuk kami mengecek ya untuk riwayat media sosial dari Mbak Disa. Nah nanti setelah itu silakan jika ingin mau kembali di privat lagi. Seperti itu ya Mbak Disa. Oke, baik mungkin interview cukup ya Pak Andre, sudah? Oke, baik. Cukup interview kita hari ini. Terima kasih Mbak Disa atas kehadirannya. Semoga sukses ya. Ini kita nanti prosesnya maksimal 14 hari kerja. Jika memang lolos nanti akan ada kabar selanjutnya seperti itu. Ya. Mungkin Pak Andre ada tambahan? Sudah, terima kasih Disa, senang bisa berkenalan dengan Disa. Sukses selalu ya. Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan sudah bisa meninggalkan ruangan Zoom-nya. Selamat Terima kasih siang. Kak. Iya, sama-sama. Selamat siang.